Pagi anak-anak. Selamat pagi juga untuk semua Bapak Guru atau pendeta atau orang tua yang sudah mempersiapkan semua anak-anak untuk bisa mengikuti acara ini. Kita sisa 2 pembicara, yaitu hari ini, sekarang Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta Stephen Tong. Hari lepas hari sudah berlalu, ini adalah saat yang sangat penting, karena saat di mana semua konklusi firman akan disampaikan. Tadi Bu Mercy sudah bicara tentang beritakan. Lagu Pak Pendeta Stephen Tong, kemana saja. Begitu bicara kemana saja, ini tentang kaki. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa sekali lagi Tuhan menyertai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan seperti Tuhan yang sudah menyertai semua pembicara. Kami berdoa biar sisa waktu yang begitu sedikit tetapi bermakna di dalam kekekalan. Tuhan bangkitkanlah umat-umat Tuhan. Tuhan beri kepada mereka keberanian untuk mewartakan dan untuk pergi. Pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tema saya adalah, kita lihat slide, lalu kita akan baca sama-sama ya. Kita baca yang bahasa Inggrisnya dulu ya. How beautiful are the feet. Oke, bahasa Indonesianya apa? Betapa indahnya kaki itu. Mengapa kaki-kaki itu? Waktu bicara itu berarti spesifik. Bukan semua kaki manusia, tetapi kaki-kaki itu. Sekarang lihat kakimu. Kakimu termaksud yang itu atau bukan? Sekarang dengarkan firman Tuhan baik-baik. Bapak mau bicara sejak seorang ada di dalam kandungan, nanti ada organ-organ tubuh yang sangat penting dan ada urutannya. Nanti Bapak akan tanya kalian ya. Sekarang lihat slide berikutnya. Kita akan membaca ayat ini dulu, lalu kita akan melihat apa slide berikutnya. Sekarang semua ikut Pak Pendeta baca ayat ini. Semua ikut baca. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Lihat tulisan yang agak tebal tadi. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Terjemahan bahasa Indonesia, hilang kata kaki. Bahasa aslinya ada kata kaki. Artinya apa? Betapa indahnya kedatangan mereka, diterjemahkan kaki-kaki mereka. Yang mana? Yang itu yang mana? Yang membawa berita kabar baik. Sekarang lihat slide berikutnya. Seorang ibu yang mengandung, ibu ini akan melahirkan seorang anak dari perut yang nanti mulai membesar, mungkin seperti bola pingpong, nanti akan lebih besar lagi menjadi bola tenis, lalu besar lagi menjadi bola basket, lebih besar lagi bola dunia, karena kembar banyak gitu ya. Perhatikan, ibu yang sedang mengandung, di dalam perutnya ada apa? Oh, selain ada usus lah, ada macam-macam. Ada manusia. Kitab Pengkhotbah mengatakan, di dalam rahim manusia, rahim ibu, ada tulang.
Ini belum ditemukan USG. Belum ada foto perut manusia. Tetapi kitab pengkhotbah sudah mencetuskan kelak akan muncul USG. Di dalam rahim seorang perempuan ada tulang. Nah, perhatikan. Itu di dalam perut mama ada siapa? Ada kamu gitu ya. Karena setiap kita dari perut mama nanti akan dilahirkan. Sekarang lihat berikutnya. Nah, Bapak tanya. Pada saat seseorang anak dilahirkan, ada organ-organ yang Bapak sudah munculkan di slide. Mana duluan yang berfungsi secara urutan? Oke, kita lihat dulu ya. Ada tanda panah ke mata. Oke, ada tanda panah ke telinga. Ada tanda panah ke mulut. Ada tanda panah ke kaki. Oke, ini urutannya acak. Mana yang duluan berfungsi? Kaki berfungsi. Oke, apa lagi? Mulut berfungsi. Oke, apa lagi? Semua pasti berfungsi. Sekarang kita urut ya. Nomor 1 yang mana? Kaki ya. Oke, karena temanya kaki ya, maka kamu kejebak ya. Oke, yang kedua. Mulut ya. Karena tadi baru dengar sesi tentang mulut memberitakan ya. Yang ketiga. Susah ya. Sekarang lihat slide berikutnya. Seorang anak waktu di dalam kandungan mama, anak ini sudah mendengar. Dengar baik-baik. Anak di dalam kandungan, telinga sudah mendengar. Maka dia akan berespon karena mendengar. Oleh sebab itu, di dalam dunia kedokteran, disuruh ibu-ibu yang hamil dengar lagu. Lagu disco, atau lagu dangdut, atau lagu yang ribut-ribut akan mempengaruhi si bayi. Lalu lagu apa? Lagu-lagu klasik. Lagu-lagu him, supaya nanti si bayinya tenang. Maka ada lagu-lagu tertentu yang sudah dikumpulkan, dikasih kalimat begini. Ini lagu untuk ibu yang sedang hamil. Waktu si ibu mendengar, nanti si bayi bisa ikut tenang. Dan ada ibu-ibu tertentu memakai speaker, lalu ditempelkan ke perutnya supaya bayinya ikut mendengar. Waktu bayi mendengar, bayi akan tenang. Waktu si mama dikagetkan oleh si papa. Halo mam, saya pulang. Si bayinya ketakutan dan loncat-loncat di dalam. Kenapa? Karena dia mengetahui apa yang terjadi di luar melalui dia mendengar. Jadi yang pertama yang sangat penting adalah dengar. Meskipun kaki bayi bisa loncat-loncat, bisa gerak-gerak, tetapi masih di dalam. Tidak bisa dia loncat keluar, tidak bisa dia jalan keluar. Yang ada apa? Telinga yang akan mengakses, telinga yang akan menerobos keluar, mendengarkan ada apa yang ada di luar. Perhatikan, waktu seorang anak setelah dilahirkan, mama waktu gendong dia, mama sering kasih si anak, telinganya nempel ke dadanya mama. Kenapa? Karena si anak waktu di dalam kandungan, dia dekat dengan denyut jantungnya mama. Duduk, duduk, duduk. Tiba-tiba mamanya dikagetkan. Duduk. Anak ini dari kecil sudah suka dengar semacam bunyi seperti itu. Maka setelah dia dilahirkan, waktu kuping si bayi ditaruh di dadanya mama, bayi itu akan tenang. Inilah musik yang saya dengar sejak di dalam kandungan. Ada duduk, duduk. Nanti waktu si anak makin besar, dikasih bak mandi, dia senang main air.
Karena rumah dia dulu di perut mama adalah air. Anak suka air, suka main-main air. Ini adalah dunia time zone-nya dia selama 9 bulan. Dan waktu dia mendengar, duduk, duduk, dan mamanya tidak ada yang kagetkan, maka si bayi tidur dengan enak. Tapi mendadak mamanya dikagetkan, si bayi akan kaget dan akan terbangun. Perhatikan, waktu orang mendengar, apa yang kau dengar akan mempengaruhi sikap kamu terhadap apa yang kamu dengar. Kau dengar kalimat yang jelek, maka kau jadi marah. Kau dengar kalimat yang mengkagetkan, maka kau langsung kaget. Lalu perhatikan, setelah poin pertama, yaitu telinga. Maka seorang anak yang tadi sudah dilahirkan, telinga dia akan terus mendengar, tapi ada satu yang akan mengikuti untuk melihat dengan tajam. Waktu mama berkata, "Halo Ucok," dia dengar ada kata Ucok. Dia tidak tahu namanya Ucok. Anak bayi tidak tahu namanya siapa. Tapi begitu ada suara, maka matanya mulai mencari, menoleh ke arah suara. Tetapi mata masih kabur, belum bisa melihat semua. Oleh sebab itu, bayi-bayi yang lahir akan melalui tahap yang kedua. Mata mulai akan pelan-pelan melihat. Telinga terus mendengar, mata bulan lepas bulan akan melihat cahaya, melihat warna, melihat muka mama, semua secara bertahap. Jadi urutan pertama apa tadi? Telinga. Lihat ya, gampang hafal ya. Dari sini, terus nyebrang ke sini. Mata. Mata mulai berbulan-bulan, mulai terbuka lebih lebar, lebih lebar. Ada yang lahir matanya sudah terbuka lebar, tetapi masih buram. Dan setelah melewati sekian bulan, sekian tahun, mata mulai sempurna, bisa memandang semua dengan jelas, telinga sudah bisa menangkap semua kata. Lalu perhatikan yang ketiga. Semua lihat ke sini, telinga, lalu mata, yang ketiga adalah mulut. Kenapa mulut di poin yang ketiga? Karena telinga mesti dengar jelas dulu. Semua anak waktu nangis, oe, oe. Ya maksudnya dia sedang menceritakan masa lalu dia. Oe, oe. Ya dia sedang meminta sesuatu, dia mau mandi dengan gayung yang warna hijau. Ada? Ada orang bisa terjemahkan oe, oe artinya apa? Tidak ada. Dia terus oe. Tidak bernada yang bisa dimengerti. Hanya bunyi-bunyi-bunyi. Yang bayi itu tidak ngerti, mama juga tidak ngerti. Tapi mama mulai tebak-tebak. Kalau dia nangis, pasti lapar. Padahal kena gigit nyamuk. Nah, setelah dia terus dengar, mata melihat, dia mulai lihat mulutnya mama. Perhatikan di sini. Mama sayang kamu. Dia mulai lihat mulut mama. Dia mulai ikut-ikut. Mam, papa. Mulut akan berkata-kata benar setelah telinga mendengar dengan benar. Semua lihat ya. Yang pertama telinga, yang kedua mata akan melihat. Waktu sudah melihat, dia mulai melihat mulut. Waktu ngomong mama, kapan buka, kapan tutup. Lalu terbentuklah kosakata mama, cucu, lapar, haus. Keluarlah semua kosakata itu. Lalu lihat yang keempat. Perhatikan, setelah mulut sudah berkata-kata, bisa komunikasi sama mama. Lihat yang keempat. Anak ini mulai merangkak. Ini bukan dinosaurus ya. Wah,
Dia mulai merangkak. Dia mulai mau memindahkan tubuhnya. Dia tidak mau cuma di kasur. Dia tidak mau cuma di satu titik di lantai. Dia mulai akan memindahkan posisi tubuhnya. Lalu dia pelan-pelan akan mengangkat pantatnya. Dan nanti dia mulai akan pegang tembok. Dia akan mulai melangkah. Dan mama juga bantu dia untuk dia bisa berdiri. Nanti barulah dia akan berjalan, lalu berlari, lalu melompat. Nah, ini 4 urutan yang sangat penting. Sekarang semua saya tanya sekali lagi. Urutan pertama apa? Telinga. Kedua apa? Mata. Ketiga apa? Ketiga adalah mulut. Keempat apa? Keempat adalah kaki. Kalian sudah dengar firman Tuhan dari hari pertama. Telinga sudah dengar, sudah banyak sesi ya. Mata sudah lihat belum? Oh, lihat pendeta, lihat hamba Tuhan, oh baca Alkitab, lihat slide, oh lihat misionaris, oh lihat orang memberikan pengumuman. Apa yang kau dengar, kau mengerti. Apa yang kau lihat, kau bisa pahami. Kalau musik main, kalian semua mata melihat ke piano. Kita lihat ada orang berdiri di sana, semua mata melihat ke sana. Telinga sudah sempurna mendengar, mata sudah sempurna mendengar. Tadi kalian diingatkan untuk bersaksi, untuk apa? Berkata-kata. Sekarang poin yang keempat adalah kaki. Mengapa kaki ini penting? Dengar baik-baik. Waktu mulut berkata-kata, ini mulut Tuhan cipta memecahkan rekor dunia di dalam sound system. Perhatikan di sini. Ini adalah mic. Waktu saya bilang begini, cek, tes. Mic ini menangkap suara saya, lalu dia keluarkan ke speaker. Speaker di ruangan ini ada di mana? Nah, ada di atas ini, disembunyikan oleh Pak Stephen Tom supaya tidak mengganggu. Di depan sini ada satu biji yang hitam-hitam. Di sini ada yang hitam-hitam. Dikasih warna hitam. Karena warna hitam tidak menarik perhatian. Coba dikasih warna kuning, hijau, di atas ini pelangi semua. Mata akan terganggu karena banyak warna-warni. Nah, lihat di sini. Ini mic, cek, tes. Suara keluar dari atas. Karena mic sama speaker bendanya berbeda. Sekarang lihat handphone. Kalau kita telepon begini toh. Halo, ya, bisa bicara? Oh, bisa. Mulut kita dekat dengan mic di sini. Oke? Kenapa tempel ke kuping? Karena speakernya di sini. Ada tidak orang ngomong ini? Ya gimana? Ya, oke, ya, saya senang sekali ketemu sama Bapak. Ya, kita janjian, ada nggak? Yang ada begini ya. Ya, gimana? Ya. Jadi, ya. Waktu dia ngomong, dia arahkan ke mulut. Waktu dia mau dengar, dia taruh di sini. Lihat ya. Seluruh dunia sound system, di mana ada mic, speaker pasti beda wilayahnya. Tapi Tuhan cipta mulut manusia, di sini mic-nya, di sini speakernya. Coba semua bilang, tes. Suara mic dari sini, suara speaker juga dari sini. Coba tes. Tidak seperti gini ya, tes, keluar dari sini, tes. Nggak ada ya. Ini misteri di dalam sound system. Perhatikan. Kalau saya orang yang kerja di sound system, lalu orang-orang sewa sound system saya, oh saya bawa mic terbaik, saya bawa speaker terbaik, begitu banyak speaker yang hebat-hebat. Lalu saya bawa, karena saya punya mic dan speaker disewa oleh orang. Maka saya perlu pakai mobil yang cukup besar,
untuk menghantarkan semua alat-alat sound system ini. Semua sound system di zaman dulu begitu hebatkah, begitu canggihkah, tidak ada gunanya jikalau hanya berdiam di satu rumah, tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, untuk bisa sound system ini dipindahkan ke tempat yang lain, perlu ada apa? Perlu apa? Perlu ada transportasi. Nah, lihat Bapak sekarang ya. Lihat. Tadi di sini adalah mic. Di sini juga adalah speaker. Transportasinya di mana? Zaman dulu tidak ada WA. Saya send kalimat ini melalui WA. Saya send rekaman video saya melalui handphone dan internet. Zaman dulu semua tidak ada. Yunus, bangunlah, pergilah. Tunggu Tuhan. Saya chatting dulu sama orang Niniwe. Dia perlu ayat mana, saya tinggal send gitu. Yunus, pergilah. Kasih tahu mereka. Mic-mu, speakermu, perlu ada alat transportasi. Dan alat transportasi itu adalah kakimu. Nah, lihat di sini. Tadi Bapak Pendeta sudah katakan, sound system tercanggih itu adalah mulut. Transportasi tercanggih di dunia adalah kaki. Zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada pesawat, tidak ada semua yang kalian lihat sekarang ini. Tapi Tuhan cipta kaki bisa melangkah begitu jauh. Kalau engkau tidak putus kakinya dan tidak sakit, engkau melangkah mungkin hampir tak terbatas. Berapa banyak langkah kakimu sampai engkau mati. Waktu kamu jalan ketemu sungai, mobil harus berhenti karena ketemu sungai. Kuda harus berhenti karena ketemu sungai. Tapi kaki tidak berhenti. Karena kaki akan menerobos sungai dan dia berenang, saudara. Kaki ini hebat. Daratan ini, daratan seberang. Di tengahnya ada sungai kecil. Lalu waktu kaki sudah menghadapi sungai, kaki senyum-senyum. Saya transportasi yang tercanggih, tidak usah ganti bensin. Saya bisa seberang sungai ini. Lalu kaki berenang. Wah, tangan juga gerak, kaki juga gerak. Lalu tiba di seberang. Waktu jalan, ketemu batu-batu yang besar. Semua mobil harus stop. Ban mobil semua pecah. Lalu kuda pun kecapean. Kaki yang akan manjat, naik, turun. Batu-batu yang begitu terjal. Lalu waktu jalan ketemu tebing. Gunung yang begitu tinggi. Semua alat transportasi mesti taruh di bawah. Kaki yang akan naik ke atas. Mengapa Tuhan cipta kaki dengan luar biasa? Karena kaki adalah alat transportasi mulut. Semua ikut Pak Pendeta ya. Kaki adalah alat transportasi mulut. Mulut adalah mic dan speaker kita. Semua orang ada sound systemnya. Kita ada mulutnya. Kita ada speakernya. Kita ada mic-nya. Kita ada kakinya. Yang paling cilaka adalah kaki tidak mau gerak. Waktu Tuhan panggil, ya Tuhan, di sini saya. Ini aku, utuslah mereka. Mestinya ini aku, utuslah aku. Bangsa Israel disuruh oleh Tuhan tinggalkan Mesir. Artinya apa? Bangkit. Kau sudah terlalu enak di situ. Bangkit. Aku akan menjadikan engkau pasukan-pasukanku. Dan waktu mereka melangkah masuk ke padang gurun, itu begitu jauh dan kaki mereka tidak ada yang lecet. Di dalamnya ada orang tua, di dalamnya ada anak kecil yang jalan sebentar pegel, yang orang tua jalan sebentar lutut bisa sakit. Tetapi selama perjalanan di padang gurun mengikuti perintah Tuhan,
Tidak ada kaki mereka yang lecet. Tuhan kuatkan kaki mereka. Tetapi untuk apa? Kaki sudah digerakkan. Mulut tidak pernah berkata-kata. Mulut mereka dipakai untuk apa? Bersungut-sungut kepada Tuhan. Maka generasi itu Tuhan habiskan. Kakimu sudah bagus, tetapi bukan kaki itu yang indah. Kaki yang indah yang apa? How beautiful are the feet. Yang itu, yang mana? Tadi ayat Alkitab kita sudah baca. Yang memberitakan kabar baik. Amin. Betapa indahnya kaki itu. Sekarang saya akan ajak saudara melihat hari Pentakosta. Perhatikan ayat yang Pak Pendeta sudah munculkan di slide. Di hari Pentakosta, urutan tadi muncul. Kita baca ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Pekerja Roh Kudus sering dikaitkan dengan angin. Hari Pentakosta, hari datangnya Roh Kudus, hari jadinya gereja, tiupan angin. Roh Kudus akan bekerja luar biasa di situ. Kita melihat ada suara tiupan angin. Ini peranan telinga yang sangat penting dan akan merasakan kehadiran daripada Tuhan. Perhatikan ayat ketiga. Dan tampaklah. Perhatikan, mata muncul di sini. Kepada mereka lidah-lidah. Seperti nyala api yang berterbangan dan hingga pada mereka masing-masing. Lanjut. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Lidah sekarang berkata-kata. Tiupan angin keras, ada bunyi, ada suara. Mata melihat, tampaklah. Lidah-lidah seperti nyala api, mulut berkata-kata. Lanjut. Bangkitlah Petrus berdiri. Nah, perhatikan kalimat ini sangat penting. Berdirilah Petrus. Lalu dia yang sudah berdiri, mulut akan berkata-kata. Untuk apa kakimu bisa berdiri, berjalan, berlari, tapi mulutmu engkau tidak pakai kata-kata mewartakan Injil Tuhan. Itu tidak beautiful. Yang beautiful adalah yang kakinya membawa berita sukacita. Amin. Maka kita lihat di ayat ke-14 tadi, peranan kaki sama mulut. Berdirilah Petrus, lalu ia berkata dengan suara nyaring. Setelan volumenya dia besarkan. Dia naikkan volumenya. Bukan volume kecil, tetapi suara nyaring. Supaya sampai ke ujung semua bisa dengar. Karena mulut adalah mic, mulut adalah speaker, dan kita tinggal atur sendiri. Dia punya volumenya. Maka sejak Pentakosta, nanti rasul-rasul akan terus pergi. Lihat ya, kaki mereka akan terus pergi. Tetapi kaki pergi bukan bawa handbag, bukan bawa koper, tapi bawa sound system ini. Dan mereka akan mewartakan Injil kerajaan surga. Di mana kaki berhenti, di situ speaker akan menyala. Amin. Engkau sudah ikut BCN, telinga sudah dengar, sudah belum? Mata sudah melihat, mulut disuruh berkata-kata,
Mungkin kau baru berkata-kata atau belum atau sudah, tapi kakimu masih di sini. Maka ingat baik-baik, setelah BCN, kakimu akan meninggalkan ruangan ini dan kau tidak kembali lagi di sini karena ada orang yang sudah pulang ke kota asalnya. Kau pakai kakimu untuk apa? How beautiful are the feet. Sekarang, waktu kita sebut judul ini, kalian tunjuk kaki kalian. Lalu the ganti my. Oke? Jelas ya? Tunjuk ya. Tunjuk dua ya. Kakimu dua toh. Tunjuk. 1, 2, 3. How beautiful. Dua tangan. My feet. Sekali lagi. 1, 2, 3. How beautiful my feet. Nah, bukan lagi the yang lain. Misionari sudah mati, semua rasul sudah mati. Lalu the-nya yang mana? Kuburan, 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 kuburan. Tetapi the itu sekarang adalah my feet. Maka nanti sesi terakhir, waktu engkau dengarkan firman Tuhan, Tuhan mau pakai kakimu, mau tidak? Mau tidak? Tadi Bu Mercy sudah tanya mulutmu. Sekarang kakimu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan dari penciptaan. Tuhan sudah menanamkan semua rahasia penting yang untuk kami bisa pakai di dalam hal kehidupan rohani. Kami yang telinga sudah banyak mendengar. Kami yang mata sudah banyak melihat pekerjaan Tuhan. Dan kami yang punya mulut sudah terlalu banyak kami ngoceh dan berkata-kata. Dan ada kata-kata yang bermakna dan banyak kata-kata yang tidak bermakna. Tetapi semua yang kami sampaikan hanya bersifat lokal, karena kaki kami belum melangkah jauh. Bangkitkanlah anak-anak di tempat ini untuk Tuhan pakai kaki mereka yang Tuhan sudah kasih firman, yang Tuhan sudah celikan, dan yang Tuhan kasih firman. Biar mereka mewartakan, membawa Injil sampai ke ujung bumi. Hamba-Mu serahkan sesi berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap anak-anak, berkati setiap saudara-saudara kami yang dari tempat-tempat yang jauh, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di semua provinsi, bahkan di luar negeri. Tuhan yang memberkati anak-anak di sini, Tuhan juga memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.